Dalam kisah akhir zaman Islam, sosok Al-Masih Dajjal, sang Mesia palsu, menjadi bayangan besar, pertanda datangnya masa penuh cobaan dan ujian iman. Kemunculannya menandakan dekatnya hari kiamat, masa pergolakan hebat dan perhitungan ilahi. Dajjal, yang berarti penipu dalam bahasa Arab, digambarkan sebagai makhluk licik dan kuat yang akan muncul di bumi dengan kemampuan luar biasa, bertujuan untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Tipu daya Dajjal tidak tertandingi, menggunakan tipu muslihat, ilusi, dan janji palsu untuk menjerat hati dan pikiran. Dia akan memiliki kekayaan dan harta benda yang melimpah, menggunakannya untuk memikat dan memanipulasi mereka yang lemah imannya. Kedatangannya akan ditandai dengan kekacauan yang meluas, bencana alam, dan kerusakan masyarakat, menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian yang siap dieksploitasi. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan para pengikutnya secara ekstensif tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Dajjal, menekankan pentingnya mengenali tanda-tandanya dan berlindung kepada Allah. Beliau menggambarkan Dajjal sebagai pria bermata satu, dengan mata kirinya cacat dan menonjol, seperti buah anggur yang mengambang. Cacat fisik ini berfungsi sebagai pengingat bahwa penampilan bisa menipu dan penglihatan sejati terletak pada membedakan yang benar dari yang salah. Asal-usul Dajjal diselimuti misteri, dengan berbagai riwayat dan tafsir seputar keberadaannya. Menurut tradisi Islam, Dajjal diyakini sebagai manusia biasa, bukan makhluk gaib, yang lahir pada masa Nabi Isa AS. Namun, karena kekuatan dan pengaruhnya yang besar, dia dirantai dan dipenjara di sebuah pulau, tempat dia tinggal sampai waktu yang ditentukan untuk dibebaskan. Beberapa kisah menyebutkan bahwa Dajjal adalah keturunan dari suku yang dikenal sebagai Yahudi, Bani Uqail. Sementara yang lain mengaitkannya dengan garis keturunan iblis, perwujudan kejahatan. Terlepas dari asal-usulnya yang tepat, yang jelas adalah Dajjal mewakili puncak dari kerusakan dan kesesatan, manifestasi dari kegelapan yang berada di dalam hati manusia. Nabi Muhammad diriwayatkan pernah mengatakan bahwa Dajjal akan muncul dari timur, dari wilayah yang dikenal sebagai Khurasan, yang meliputi sebagian Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah modern. Kemunculannya akan menjadi proses bertahap, dengan pengaruhnya menyebar perlahan pada awalnya, seperti penyakit yang berbahaya, sebelum mencengkeram dunia. Kedatangan Dajjal bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan puncak dari serangkaian tanda dan isyarat yang akan menandai datangnya hari kiamat. Tanda-tanda ini dikategorikan sebagai besar dan kecil, dengan tanda-tanda kecil muncul secara bertahap dari waktu ke waktu, sementara tanda-tanda besar akan menandakan kedatangan hari kiamat yang sudah dekat. Di antara tanda-tanda kecil yang telah muncul adalah peningkatan bencana alam, penyebaran amoralitas dan ketidaksenonohan, serta penurunan pengetahuan dan praktik keagamaan. Tanda-tanda besar, di sisi lain, termasuk terbitnya matahari dari barat, munculnya binatang bumi, dan turunnya Nabi Isa dari surga. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda ini dan mempersiapkan diri secara spiritual untuk menghadapi cobaan dan tantangan yang ada di depan. Beliau mendesak para pengikutnya untuk memperkuat iman mereka, meningkatkan amal saleh, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan Dajjal dan godaan dunia ini. Kemunculan Dajjal akan menjadi masa fitnah yang besar, masa cobaan dan kesengsaraan yang hebat, yang akan menguji iman bahkan orang-orang yang paling beriman sekalipun. Dajjal akan memiliki kemampuan luar biasa, seperti kekuatan untuk mengendalikan cuaca, membangkitkan orang mati, dan melakukan perjalanan jarak jauh dalam sekejap mata. Dia akan menggunakan kemampuan ini untuk melakukan hal-hal yang tampak seperti mukjizat, menipu orang untuk percaya bahwa dia adalah makhluk ilahi. Namun, orang-orang beriman sejati akan dapat melihat melalui tipu dayanya, mengenalinya sebagai penipu. Nabi Muhammad mengajarkan para pengikutnya untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan Dajjal, dengan membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, dan dengan berpegang teguh pada ajaran Islam. Salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan orang beriman untuk melindungi diri dari Dajjal adalah menghafal dan membaca 10 ayat pertama dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Kahf, sebuah surat dalam Al-Quran yang berbicara tentang pentingnya iman dan ketekunan